Orang tua Kanda orang biasa, Dinda. Bopo cuma juragan kayu. Sedangkan ibu Kanda... Siapapun mereka, kedua orang tuamu berarti orang tuaku juga. Kita akan datang bersama-sama, Kanda. Iya. Itulah perkembangan yang harus saya laporkan, Senopati Jenomanik. Gawat, kenapa perkembangannya begitu cepat? Untuk itulah saya melapor, Senopati. Tidak bisa ditunda lagi, Koco Benggolo. Aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Tapi bagaimana caranya? Harus kusadarkan Raden Ayu Sekarsari bahwa Raden Bayu Samudro adalah putranya. Senopati akan ke Kadipaten tanpa izin Kanjeng Ratu. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Senopati! Oh, bagaimana ini? Senopati akan bertindak tanpa izin Kanjeng Ratu. Terpaksa, aku harus menembus Segorolor. Siapa tahu aku bisa langsung matur pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Tapi apakah tidak akan terjadi? Yunda merasa telah terjadi sesuatu dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Maksud Yunda mereka telah keluar dari batas kerajaan Segorolor. Tidak, mereka tidak mungkin hidup dalam laut kalau di luar batas kerajaan. Jadi apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok, Yunda? Tenang dulu, tenang Dinda. Di Kakutemenggungan, Dewi Ayu Sekarsari tengah tenggelam dalam pusaran asmara, terbuai dalam pesona Raden Bayu Samudro. Namun, kemesraan mereka tidak terlepas dari sorotan Koco Benggolo, yang segera melaporkan kejadian itu kepada Senopati Laut Kidul, Condro Manik. Hati Condro Manik penuh kegelisahan, karena ia tahu kutukan Nyi Wingit perlahan-lahan mulai merangkak mendekati kenyataan, kutukan yang akan menjadi nyata jika Dewi Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro bersatu dalam pernikahan. Dengan tekad yang membara, Condro Manik bergegas untuk mencegah malapetaka yang sudah di ambang pintu. Sementara itu, Koco Benggolo mencoba memanggil Ratu Laut Kidul untuk meminta pertolongan, namun panggilannya seolah hilang di telan laut yang gelap. Bagaimana Yunda Ratu? Apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok? Bagus Torodipo dan Roro Denok terlibat perkelahian di sebuah gua, Dinda. Ini pasti di Gua Karang yang dikatakan oleh Senopati Karang Prakoso, Yunda. Iya, Dinda. Mereka memang berada di Gua Karang. Gua Karang itu tempat persembunyian sisa-sisa beranda laut di zaman Prabu Gentur Prahoro, Yunda. Benar, Nyi Ratu. Mereka adalah gerombolan pengacau keamanan yang sekali-sekali masih mengacau ketenangan laut. Masih ada sisa-sisa pengacau. Kenapa tidak ada usaha untuk menghabisi mereka? Usaha ada, Kanjeng Ratu, tapi tak satu pun dari kami yang berani masuk ke Gua Karang itu. Kenapa? Sebab masuk ke sana sama dengan kematian. Ini dibuktikan dengan 12 prajurit pilihan yang masuk ke gua itu. Tapi mulut gua itu langsung tertutup. Dan tak seorang pun dari prajurit itu yang berhasil keluar. Itulah yang Dinda takutkan, Yunda. Apa jadinya nanti kalau Bagus Torodipo dan Roro Denok terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar dari gua itu, Yunda? Dinda, Bagus Torodipo dan Roro Denok adalah pendekar. Mereka mampu mengalahkan musuhnya. Tapi di dalam gua itu ada naga pancaroba, Yunda. Naga pancaroba? Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Siapa itu naga pancaroba? Naga Pancaroba adalah naga pengacau pimpinan dari para berandal pengacau lautan itu, Kanjeng Ratu. Semburan bisa naga pancaroba sangat bahaya, Kanjeng Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Yunda Ratu? Antar aku ke Gua Karang, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sayalah yang akan mengantar Kanjeng Ratu ke Gua Karang, Kanjeng Ratu. Sebaiknya saya ikut, Kanjeng Ratu. Kamu tetap di keraton dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan Ratu Dinda Dewi Nawangsari. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Ratu, haruskah Yunda Ratu sendiri yang pergi ke Gua Karang? Itu sudah menjadi perjanjian Yunda dengan Sang Prabu Gentur Prahoro. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Segorolor, maka Yunda sendirilah yang harus turun tangan. Pending Utomo, antar aku ke Gua Karang.
Baik, Nyi Ratu. Ratu Laut Kidul, di sisi lain, sedang sibuk mencari putranya, Bagus Setoro Dipo, yang menurut penglihatannya berada di sebuah goa bersama kekasihnya, Roro Denok, yang lebih dikenal sebagai Kembang Tanjung. Mereka sedang bertarung dengan kekuatan-kekuatan misterius yang keluar dari kedalaman goa tersebut. Senopati Laut Jawa memberi peringatan bahwa goa itu adalah tempat paling angker di dasar Laut Jawa, dan banyak prajurit tangguh yang telah dikirim namun tak pernah kembali. Di dalamnya, seekor ular raksasa mengintai, siap melumat siapa saja yang berani melangkah masuk. Namun, dengan keberanian luar biasa, Bagus Setoro Dipo berhasil mengalahkan sang ular, hingga akhirnya Ratu Laut Kidul muncul di saat-saat genting, menyelamatkan mereka dari ancaman yang mengerikan. Mulut gua tertutup semua. Udara gua jadi pengap. Ya, aku juga merasakannya. Watu. Cepat keluar dari sini. Sembah kami, Waratu. Kita sudah lepas dari naga pancaroba. Akhiri perjalanan kalian, kita kembali ke keraton. Sendiko Dawu, Waratu. Siapapun orangnya yang berpapasan atau ketemu denganku tidak akan bisa melihat atau mencium kehadiranku. Kapan kita ke Randu Alas, Kanda? Kapan? Secepatnya, Dinda. Secepatnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pisahkan mereka. Aku harus sadarkan mereka bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dan Ayu. Saya sudah boleh menghadap belum? Kenapa pakai tanya begitu segala, Nyi? Ayo sini. Baik, Den Ayu. Nyibira. Ya, Nyibira. Nyibira pasti ingat bagaimana dia harus membuang bayi Bayu Samudro. Melalui dialah akan kuingatkan Ayu Sekarsari. Ya. Dan Ayu, walau bagaimanapun saya akan ingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Iya, Nyi, saya tahu. Memang kalau begini lupa sarapan. Buktinya? Shh, malu jadinya saya. Iya, saya tahu. Ini Kanda minumnya. Manis sekali. Gulanya cuma sedikit kok, Raden. Jadi sebenarnya yang manis itu tehnya atau yang ada di depan Raden? Rupanya Nyibirah tahu maksud saya. Ah, sudah. Nyibirah nyindir terus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit mundur. Biar tidak mengganggu. Permisi, Den.
Tidak ada apa-apa. Apa yang membuat Nyi Bira sebahagia ini? Gusti Ayu Sekarsari. Gusti Ayu, kenapa Nyi? Iya, sekarang hubungannya sudah semakin mendalam dengan Raden Bayu Samudro. Iya, kan memang sudah lama. Iya, memang sudah lama, tapi sekarang makin mengarah, semakin tidak bisa dipisahkan. Berarti pernikahannya sudah makin dekat ya Nyi? Iya, tinggal nunggu waktunya saja. Aduh, pestanya pasti besar ya Nyi. 7 hari 7 malam. Mereka ada di mana Nyi? Itu, di balik peranginan. Oh, yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Yang namanya mengintip orang pacaran itu bagaimanapun tidak baik. Sebentar saja Nyi. Ikut senang kan boleh. Tunggu. Nyi Bira. Nyi Bira. Siapa ya? Nyi Tidak. Aku tidak melihat siapa-siapa. Hei, siapa yang memanggilku tadi? Iya. Aku lupa. Aku tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Aku akan datang sebagai suara hati Nyi Bira. Aku akan bicara seakan-akan hati kecil Nyi Bira. Membo Warno, Nyi Bira. Ya, Nyi Bira. Nyi Bira? Siapa yang memanggil saya? Jangan takut, Nyi. Aku adalah suara hatimu. Mari ke sini. Kita harus bicara. Jangan takut, Nyi. Siapa kamu? Apa yang harus kita bicarakan? Ini mengenai Kutuk Niwingit. Kutuk Niwingit? Iya. Dan ini ada hubungannya dengan bayi yang telah kamu buang beberapa waktu yang lalu, Nyi Bira. Tidak. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Di Kaku Temenggungan, Condro Manik, menyamar sebagai Nyi Bira, muncul di hadapan wanita itu. Dalam perbincangan rahasia, ia mengungkapkan kenyataan mengejutkan, Raden Bayu Samudro adalah bayi yang pernah dibuang oleh Nyi Bira sendiri, bersama seorang abdi dalamnya. Nyi Bira terperanjat mendengar kenyataan pahit itu, ia merasa harus segera memperingatkan Dewi Ayu Sekarsari agar terhindar dari bencana kutukan Nyi Wingit. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Nyi Gendeng Permoni bersama Setrogondo Mayit sudah mencium aroma intrik yang tersembunyi. Ratu Gendeng Permoni pun mulai menyusun rencana yang lebih licik untuk memastikan kutukan Wingit benar-benar menjadi kenyataan. Aku sama seperti kamu, sayang pada Den Ayu Sekarsari. Mari, kita ke Randu Alas. Sebelum Den Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro ke Randu Alas. Sebab kalau tidak, malapetaka seperti yang dikutukan Nyi Wingit akan terjadi. Ini keterlaluan. Ratu Kidul benar-benar nekat menggagalkan kutukku. Tidak bisa. Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro harus tetap melaksanakan pernikahan. Juragan Soco dan keluarganya boleh saja membongkar siapa Bayu Samudro sebenarnya. Tapi api asmara Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari tidak akan pernah padam. Aku akan membakar nafsu birahimu, Ayu Sekarsari. Aku akan membakar nafsu birahimu. Lihat saja. Senopati Tapak Dento. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Terima kasih karena telah kau kembalikan Tugu Wasesa kepadaku. Berkat restu Nyi Ratulah, kami bisa datang tepat waktu. Sebelum Ratu Gendeng Permoni berhasil mendadah Adi Tugu Wasesa menjadi makhluk yang menyeramkan. Kini, Gorolor saya serahkan pada Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Tugu Wasesa, sembah bakti saya katur, Nyi Ratu. semoga kamu benar-benar bisa menjadi bentenging keraton Segorolor Koyo Wingi Uni Tugu Wasesa. Restu Nyi Ratulah yang membuat Tugu Wasesa kembali kokoh seperti sedia kala. Karang Prakoso, Nyadong dawuh Nyi Ratu. Senopati Pending Utomo dan Kembang Lor. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Setelah Segorolor kembali tenang, tata tentram Kertaraharja, kukira tidak ada salahnya kalau ku kemukakan keinginanku. Keinginan yang telah direstui juga oleh Yunda Ratu Kidul.
Mengenai apa, Nyi Ratu? Meresmikan pernikahan Bagus Torodipo dengan Roro Denok. Kabar gembira ini akan segera kami sampaikan kepada seluruh Kawula Segoro Lor, Nyi Ratu. Dinda, jangan lupa mohon doa restu kepada Sang Prabu Gentur Prahoro yang sudah madeg Pinandito. Kalau perlu, Yunda akan menghantarkan Dinda kepada Sang Prabu. Terima kasih Yunda. Terima kasih atas kesediaan Yunda. Nyi Ratu, Nyi Ratu. Mohon maaf Nyi Ratu, Cantrik Pertapan Sabto Samudra mohon menghadap Nyi Ratu. Suruh Cantrik Jatiloka itu masuk. Sendiko Daun Nyi Ratu. Yunda, ada apa lagi ini? Seret ya! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Keterlaluan! Siapa yang sudah murang toto dan berani mengobrak-abrik Sabto Samudra? Dinda. Iya Yunda. Dinda, untuk sementara, Dinda harus mengurungkan dulu niat Dinda untuk meresmikan perkawinan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Iya Yunda. Bagus Torodipo dan kamu Roro Denok, kali ini kalian belum bisa menikmati masa pengantin dulu. Ada tugas berat yang harus kalian selesaikan. Kami mengerti, Waratu. Kami mengerti, Waratu. Pergilah kalian ke pertapan Sabto Samudra. Selamatkan pertapan dari perusuh itu. Dan selamatkan Sang Begawan Gentur Prahoro, sesembahan kalian dari kekejian mereka. Tapak Dento dan Karang Prakoso akan mendampingimu. Restu akan dawuh Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Berangkatlah. Mohon restu Kanjeng Ratu. Mohon restu, Waratu. Kalian jangan berkecil hati karena tidak diberi tugas. Sebab sebenarnya menjaga Segoro Lor lebih berat daripada tugas ke Sabto Samudra. Kami mengerti Kanjeng Ratu. Bawa Cantrik Jatiloka ke ruang perawatan. Sendiko Daun Kanjeng Ratu. Yunda, ada apa ini? Kenapa cobaan bertubi-tubi datang ke Segoro Lor, Yunda? Itulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Yunda, Dinda. Sabarlah. Mudah-mudahan kita akan segera mendapat jawabannya. Iya, Yunda. Meripat Sewu. Iya, Nyi Ratu. Perlihatkan padaku apa yang terjadi antara Bayu Samudro dengan Ayu Skarsari. Baik, Nyi Ratu. Kalau kita punya anak nanti, Kanda ingin anak seperti apa? Kanda ingin punya anak seperti apa? Iya. Tentu saja yang cantik, secantik ibunya. Atau yang ganteng, seganteng bapaknya. Kanda ingin anak kita mempunyai hidung seperti hidungmu. Matanya seperti matamu. Dan bibirnya seperti bibirmu. Kanda. Baik, Nyi Ratu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Perkembangan itulah yang sedang terjadi, Nyi Ratu. Kamu tidak salah, Meripat Sewu. Sudah kuduga. Ayu Sekarsari akan terus memujuk Bayu Samudro agar segera mengawininya. Itu sangat menyakitkan. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Iya, Nyi Ratu. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Sekarang
Di kerajaan Selolumutan, Ratu Brangah tak lagi mampu membendung hasratnya yang membara. Dengan siasat yang licik, ia mengubah dirinya menjadi sosok Dewi Ayu Sekarsari yang luar biasa jelita, memikat hati Mininpu hingga tergila-gila. Di bawah topeng kecantikan itu, Ratu Brangah memerintahkan para pengikutnya untuk menyamar sebagai Nyi Birah, lalu perlahan-lahan ia mengatur rencana jahat untuk merebut hati Raden Bayu Samudro dari Dewi Ayu Sekarsari. Ia berniat menjadikan Raden Bayu sebagai lalanang Kedaton Brangah, memantapkan ambisinya untuk menguasai tahta. Tidak akan terulang lagi. Tangkap dia! Tangkap dia! Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Apa tidak terlalu hina kalau Nyi Ratu harus datang sendiri dan merebut Raden Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari? Tidak. Maafkan kami kalau kami tidak mampu, tapi kami khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyi Ratu. Jangan khawatir. Bayu Samudro atau orang Ketumenggungan tidak akan mampu membongkar rahasia penyamaranku. Dan ketika aku menjadi Ayu Sekarsari, maka Nibogawati akan menjadi birah palsu untuk menjadi pendampingku. Birah palsu? Ya. Nyi Ratu, apa peran Nyi Birah palsu dalam penyamaran Nyi Ratu nanti? Birah palsu akan meyakinkan Bayu Samudro bahwa yang ia hadapi adalah Ayu Sekarsari asli, dan satu lagi birah palsu akan kutugaskan untuk menyingkirkan Ayu Sekarsari dari Ketumenggungan. Bukankah itu sebuah rencana yang sempurna? Iya, Nyi Ratu. Semoga. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku melakukan penyamaran. Ayo. Kamu harus mengamati segala gerak-gerik Ayu Sekarsari. Dengar itu, kamu jangan salah. Pokoknya kamu harus jeli. Jangan sampai lupa, ya? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Bagaimana? Sudah kamu pelajari tingkah laku Nyi Birah? Sudah, Nyi Ratu. Bagus. Bawa ke sini. Jadilah kamu Nyi Birah. Sembah saya katur, Nyi Ratu. Sekarang sembahlah junjunganmu, Ayu Sekarsari. Sembah saya katur dan Ayu.
Bira? Iya, dan Ayu. Sudah cantik sekali. Terima kasih. Siapa sangka yang di hadapan kalian ini Nibogawati.